Tiba-tiba pas pagi saya baca buku ada sholawat adrikni dalam keadaan terdesak bisa mengabulkan hajat gitu kan. Saya langsung amalkan waktu sholat duha sebanyak 1000 kali sekali duduk. Terus saya lanjutkan baca sambil aktivitas sampai malam, tiba-tiba saya ketiduran. Pas bangun saya lihat tasbih digital saya sampai 4500 kali. Nah, kalau habis bangun tidur pastikan langsung pegang HP buat lihat jamnya Mbak Mel. Saya kaget tiba-tiba ada notifikasi transferan sebesar 2 juta. Saya langsung lihat siapa yang transfer. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan bacain lagi kisah-kisah keajaiban sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong. Biar aku tuh makin semangat baca sholawat, bikin videonya. Dan mohon maaf tukang es krim lewat, kagak apa-apa ya teman-teman ya. Ini kita buru-buru aja karena ini aku sebentar lagi OTW jemput anak aku pulang sekolah nih, masih hari pertama sekolah ya. Jadi masih apa sebutannya MPLS ya. Bang, berisik ya bang ya. Paling enak emang bikin video malam, cuman ini mumpung bisa, takutnya ntar malam aku nggak bisa lagi bikin video gitu ya. Jadi ya udahlah sekarang aja. Nih abis ini aku bersih-bersih rumah, baru nanti jemput anak. Dan belum olahraga tuh kan, banyakan curhatnya, belum apa-apa curhat, begitulah kalau emak-emak ya. Lanjut, buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat langsung aja kirim ke email aku meliza.arneli@gmail.com atau ke nomor WhatsApp 0813 19430565. Tapi mohon maaf kalau memang sangat-sangat lama dibacanya, jadi mohon maklum ya teman-teman ya. Ini langsung aja ada email dari Mbak Amel, dari Meli. Dari Amel buat Meli, jadi sama-sama Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mel, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amel dari Jateng. Saya mau ngasih testimoni salawat untuk yang kedua kalinya. Halo Mbak Amel. Singkat cerita ya Mbak Mel. Kemarin saya itu nggak pegang uang sama sekali buat nyukupin kebutuhan sehari-hari. Plus buat jajan anak. Karena kebetulan suami sedang nganggur, gak ada kerjaan. Saya bingung sekali Mbak Mel, uang dari mana, pinjam siapa, pikiran saya. Masa iya pinjam sih? Coba iseng Mbak Mel, kebetulan Bapak lagi kerja kan di luar kota. Coba saya telepon minta transferan dulu. Bocah siapa ini berkeliaran pagi-pagi ya? Bapak jawab katanya belum gajian plus nggak bisa transfer karena 2 minggu lagi mau pulang. Ya udah nggak apa-apa saya bilang gitu. Tiba-tiba saya keinget sholawat. Setiap hari selalu sholawat Mbak Mel, tapi ini kan lagi urgent. Kan sholawat saya kencengin, minta tolong sama Allah pasti ditolongin, pikiran saya selalu begitu terus. Saya kencengin tuh sholawat, setiap hari saya selalu ngamalin Ar-Rahman, Al-Waqiah, Yasin, dan Al-Mulk. Sholawat Ibrahimiyahnya 1000 kali, Masya Allah. Tiba-tiba pas pagi saya baca buku ada sholawat adrikni dalam keadaan terdesak bisa mengabulkan hajat gitu kan. Saya langsung amalkan waktu sholat duha sebanyak 1000 kali sekali duduk. Terus saya lanjutkan baca sambil aktivitas sampai malam, tiba-tiba saya ketiduran. Pas bangun saya lihat tasbih digital saya sampai 4500 kali. Nah, kalau habis bangun tidur pastikan langsung pegang HP buat lihat jamnya Mbak Mel. Saya kaget tiba-tiba ada notifikasi transferan sebesar 2 juta. Saya langsung lihat siapa yang transfer. Ternyata bosnya bapak saya. Emang tahu bosnya si bapak soalnya pernah transfer dulu. Saya langsung telepon bapak ngomong terima kasih sudah ditransfer. Bapak malah nggak tahu. Bapak langsung tanya sama bosnya, kata bosnya juga nggak TF ke saya lah. Terus iki sopo ya. Jelas-jelas nama bosnya bapak. Aduh ini kepencet lagi ya. Bentar ya teman-teman ya. Aduh ini handphone anak aku kenapa nih. Kok bisa keluar sendiri dari email. Nah loh.
Ada aja ya, bentar ya teman-teman ya. Keluar sendiri loh, ini kenapa loh, ayo loh. Tidak ada aplikasi terbaru. Nah loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kebuka, habis baca bismillah ya. Taruh. Tadi yang mana? Mbak siapa? Mbak Amel yang mana nih Mbak Amel? Bentar, ada aja ya Allah ya Rahman. Ini bukannya? Bukan. Ini Mbak yang kemarin udah dibacain. Oh ini dia. Terus siapa? Jelas-jelas nama bosnya Bapak Mbak Mel. Saya benar-benar merinding Mbak Meliza. Apakah memang sedahsyat ini sholawat? Segitu dulu ya Mbak Mel testimoninya. Buat teman-teman jangan lupa selalu sempatkan buat sholawat. Karena memang sholawat dahsyat sekali. Dan juga buat Mbak Mel jangan bosan-bosan ngasih ilmu buat kita semua. Sehat selalu sekeluarga, lancar rezekinya, selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan ngasih ilmu ya. Kalau aku tuh lebih ke mengingatkan. Cuman ngingetin teman-teman untuk baca sholawat. Karena semua teman-teman udah pasti tahu sholawat. Ya sholawat ada banyak. Aku cuman ngingetin, ayo yang pada lupa ayo sholawatan lagi. Yang pada lagi susah ayo kita sholawatan. Yang pada lagi buntu gak ada jalan ayo kita sholawatan. Allah pasti nolongin. Kita punya Allah. Jangan berkecil hati ketika rasanya semuanya buntu. Gak ada yang mau nolongin, gak ada yang bisa nolongin. Ke sana, kemari, ke depan, ke belakang, gak ada yang mau bantuin. Tenang aja teman-teman, kita punya Allah. Selama kita masih hidup, kita adalah orang yang paling beruntung. Karena kita masih punya kesempatan untuk berjuang. Jangan coba-coba mikir untuk pinjol kemana ya, cari pinjaman ke siapa ya. Jangan deh teman-teman. Kenapa? Karena itu bikin kita jadi pusing sendiri. Kalau orang bisa nolongin, kalau nggak bisa nolongin, ya nggak? Yang ada kita ngapa? Tambah kesel, jadi jelek hati kita. Ya Allah pelit banget punya saudara. Pelit banget punya kakak atu-atunya. Padahal waktu susah mah dia saya tolongin lah. Bukan dia gak mau nolongin. Dia emang gak bisa nolongin. Kan kita mah lihatnya orang lain hidupnya enak aja. Kita gak tahu loh orang berjuang loh teman-teman. Caca bocah, ini lagi serius nih bocah. Bocah siapa sih tuh ya? Jadi karena aku sendiri mengalami gitu loh teman-teman. Orang mungkin ngelihatnya, Mbak Mel enak banget ya gitu loh. Enak banget ya Mbak Mel pamer tuh di belakang ada taman kecil, cela. Pak Mel pamer mulu. Orang kan nggak tahu ya perjuangan kita. Yang tahu kan cuma diri kita sendiri, orang-orang terdekat kita, dan ya udah pasti Allah yang tahu perjuangan kita kayak gimana. Jadi teman-teman jangan minta tolong ke manusia, jangan berharap ke manusia, berharaplah hanya kepada Allah. Ya, aku di sini di depan kalian ngingetin, yuk sama-sama yuk kita balik lagi ke Allah yuk. Yuk kita ke Allah lagi yuk, kita punya Allah, tenang aja jangan khawatir, kita punya Allah. Ya, jadi tadi itu kisahnya Mbak Amel di lupa di mana kau Mbak Amel tempat tinggalnya. Karena Amel yang ini lupa di Jateng. Jadi kisah dari Mbak Amel di Jateng. Lagi gak punya duit. Buat makan kagak ada. Buat sangu anak kagak ada. Gajian masih lama. Ya Allah, kemana hamba harus memohon bantuan, meminta pertolongan. Padahal mah saban hari 1000 sholawat Ibrahimiyah. Tapi karena lagi urgent, lagi bingung, mentok, mikirnya minjem kemana ya. Coba deh minjem sama bapak aku gitu ya, bapaknya kerja di luar kota. Pak, ngebel nih, bisa tolong gak Pak transferin dulu, ntar aku ganti Pak gajian minggu depan. Aduh nak, bukan bapak gak mau bantuin, bapak juga lagi pas-pasan, ada ini buat bapak pulang, maaf ya nak, bapak gak bisa bantuin, gak bisa nolongin. Oh iya gak apa-apa Pak. Keingetlah Mbak Amel, oh iya ya, aku kan
bisa sholawatan. Aku kan sering sholawatan. Kan kita minta tolongnya sama Allah aja. Ya kan? Gak sengaja lihat buku. Sholawat adrikni. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Qad daqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Atau langsung ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Qad daqat hilati ya Rasulullah. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Itu dibacaan. Dibaca deh sama mbaknya langsung. Oh katanya ini salawat adrikni dibaca saat keadaan terdesak. Coba deh aku baca 1000 kali sekali duduk waktu sholat duha. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Itu dibaca sampai 1000 kali sekali duduk pas duha. Habis itu lanjut nih baca lagi sambil beraktivitas. Ya baca sampai akhirnya mbaknya ketiduran. Pas kebangun itu udah malam ya kalau nggak salah tadi ya ceritanya. Coba biar Pak lebih pasti ya, bener gak sih malam? Aku tuh pikunwati soalnya ya. Beraktivitas sampai malam tiba-tiba saya ketiduran. Nah sampai malam baca sholawat adrikni sampai ketiduran. Tidur tuh udah tuh ya. Pas pagi-pagi bangun, dilihat tasbih, udah 4.500 sholawat adrikni. Kita mah orang zaman sekarang ya, bangun tidur yang dicari HP, bener nggak? Sama, aku juga, HP mana nih gitu kan ya. Buka HP, lihat status, siapa yang udah lihat gitu ya, enggak. Jadi pas buka HP, dilihat lah, loh kok ada notifikasi masuk duit 2 juta, dari mana nih? Dibuka lah, oh dari bosnya Bapak. Dikirain Bapak minjemin gitu loh. Oh mungkin Bapak berubah pikiran minjemin ditransferin sama bosnya. Teleponlah Bapak. Pak makasih ya transferannya udah masuk. Loh Bapak nggak transfer kok. Itu ada Pak transferan dari bosnya Bapak. Masa sih orang Bapak nggak ngomong apa-apa kok ke bosnya Bapak? Akhirnya Bapak konfirmasi ke bosnya. Pak maaf Bapak ada transfer ke anak saya ya? Loh nggak ada kok. Oh gitu ya Pak. Dari mana? Gak tahu. Allahu alam. Iya. Dari manapun itu nggak ada yang nggak mungkin dari Allah. Enak banget ya. Pertolongan datang tiba-tiba ATM ya keisi sendiri. Ada yang transfer. Nggak tahu siapa yang transfer. Namanya mah nama bosnya. Tapi bosnya tidak merasa transfer. Dan tidak merasa mengeluarkan uang. Jadi ya Masya Allah tabarakallah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Minta tolong sama Allah. Mbak, aku udah minta tolong. Aku udah baca adrikninya lebih banyak dari Mbak Amel. Tapi mana pertolongan itu nggak datang? Nggak mungkin. Sholat kita gimana? Ayo lihat lagi sholatnya. Lihat lagi kita selama sehari-hari itu gimana. Jangan-jangan tiap azan nanggung lagi nonton. Tiap azan nanggung lagi main game. Malah kadang-kadang bablas kagak sholat. Teman-teman jangan ya. Kita sholat di akhir waktu dengan sengaja aja tuh ada neraka khususnya loh. Untuk orang-orang yang lalai dalam sholat. Apalagi gak sholat. Ketika azan, ayo usahain kita sholat. Makanya ketika udah waktu deket-deket azan, jangan banyak aktivitas dulu. Apalagi kita nih, emak-emak ya di rumah enak lah. Emak-emak bisa ngatur waktu. Itulah kelebihannya jadi ibu rumah tangga. Ya jadi jangan berkecil hati kalau kita jadi ibu rumah tangga. Kelebihannya kita bisa mengatur waktu sholat kita. Kita tidak sampai yang sibuk, gak bisa sholat tepat waktu. Ya tapi kan punya anak mbak repot masak. Iya tapi setidaknya kita bisa mengatur. Udah deket azan nih, udah 11:30 misalnya azan zuhur jam 12. Kita masih masak misalnya. Ya udah matiin dulu kompor, 5 menit sebelum azan udah ambil wudhu, duduk di atas sejadah nikmat. Sholat kita gak buru-buru teman-teman. Tapi kalau kita, ntar udah tanggung masak lagi goreng, tanggung, ujung-ujung jam 2. Bener gak? Komen di bawah siapa yang pernah kayak gitu. Pernah aku juga. Kenapa aku bisa ngomong? Karena pernah mengalami. Tapi ketika kita sempatkan waktu, maka kita akan dimudahkan. Sholatnya jadi tenang, sholatnya jadi nyaman, gak diburu-buru. Tuh. Ya. Tapi kan jam segitu jemput anak sekolah. Ya kalau memang jemput anak sekolah, ya jemput anak sekolah. Nanti selesai jemput anak sekolah, jangan inak-inuk dulu. Langsung buru-buru taruh perangkatnya di badan, ganti daster, wudhu. Tapi anak saya udah nangis-nangis pengen makan. Ya udah kasih makan anak dulu dah.
Ya, jangan kebanyakan tapi dah teman-teman. Tapi kalau memang udah urusan makan, kalau udah terhidang di meja ya udah anak pagi urusan anak udah kelaparan ya kasih makan anak dulu sebentar baru kita sholat. Ngomong-ngomong masalah sholat, ngomong-ngomong masalah kayak gini nih. Aku jadi ingat pernah aku membahas ya. Kalau kita kerja memang kita kan susah ya. Apalagi kita lagi meeting terus azan. Gak mungkin Pak izin saya mau sholat. Widih soleh bener gitu ya. Namun ada yang komen, aku lupa cuma siapa yang komen. Kalau saya nggak setuju Mbak, kita harus menunjukkan kepada orang lain, menunjukkan yang baik ketika azan kita sholat, walaupun kita sedang bekerja, walaupun sedang meeting atau apa gitu ya. Bahkan kalau bos kita ini non muslim, kita harus tunjukkan bahwa muslim ini seperti ini. Lah kagak bisa semudah itu. Iya nggak sih? Ada nggak yang pernah kerja? Jangankan ya teman-teman yang kerja di tempat yang non muslim. Di tempat yang memang di situ aku tempat bener-bener isinya muslim semua. Itu aku nggak boleh loh. Bukan nggak boleh. Misalnya gini. Aku itu dulu kan aku kan memang pengikut Ustadz Yusuf Mansur banget ya. Azan, sholat, azan. Kenapa? Karena kepengen ditolong sama Allah. Aku kepengen hidup aku berubah. Aku nggak kepengen hidup aku selalu susah gitu loh. Jadi ketika aku kepengen hidupku berubah jadi lebih baik, aku tuh berusaha untuk ngutamain Allah. Aku benar-benar ngikutin ajarannya Ustadz Yusuf Mansur. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu kan. Nah, ketika azan sholat, ketika azan sholat. Jadi sampai teman-teman aku tuh udah tahu aku tuh kayak begitu orangnya gitu. Dan aku juga selalu mengutamakan saat itu sholat duha. Karena pengen hidupnya berubah, gak mau susah mulu, pengen jadi sholat duha diusahain. Jadi saat istirahat anak, kan aku ngajar ya, saat istirahat sekolah, aku tuh sholat duha sebentar, nyempetin sholat duha kan anak-anak juga istirahat ya. Dan itu aku ditegur sama teman aku, yang dia ini guru Al-Quran. Bahkan dia ini anak pesantren gitu ya, lulusan pesantren. Waktu itu aku pas anak lagi istirahat ya, anak-anak kan pada makan nih ya, pada jajan, pada istirahat, pada makan gitu kan ya. Kan guru-guru banyak tuh ya, guru kelas 1 kan 2 orang, guru kelas 2 2, kita tuh dua, kelas 1 aja ada 2 kelas gitu ya, jadi berarti total 4 guru. Nah aku mau duha ceritanya, aku ditegur, Mel sholat duha itu sunnah, bekerja itu wajib, jadi utamakan yang wajib daripada yang sunnah. Aku digituin lah teman-teman. Sedih sih sebenarnya. Maksud aku ya, aku tuh sholat dulu, nanti aku balik lagi. Maksudnya mereka tuh pengennya aku tuh ngeliatin anak-anak yang lagi pada makan gitu kan ya. Kan itu bisa ditinggal, tapi begitulah dunia bekerja. Teman-teman. Makanya aku pada satu berdoa, ya Allah hamba pengen bisa sholat duha tanpa ada ini itu ya Allah, dimudahin ya Allah. Dulu aku gitu doanya teman-teman. Ya, jadi ya tidak semudah itu ya. Jadi kalau misalnya kita memang untuk sholat kita waktunya sulit karena lagi meeting, ya udah ya kan masih ada waktu. Tapi jangan dengan sengaja entar itu yang salah gitu. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Amel lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Begitu juga dengan teman-temannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.